Pernahkah kita melihat anak yang berbicara kasar, membantah, atau tidak menghormati orang yang lebih tua, lalu spontan menilai kalau anak ini kurang ajar? Padahal, seringkali anak bukan nakal, anak hanya meniru. Dalam Islam, adab adalah fondasi utama. Bahkan para ulama dulu berkata, kami mempelajari adab sebelum ilmu. Artinya, sebelum anak diajari membaca, menulis, atau berhitung, mereka lebih dulu perlu melihat teladan akhlak dari orang tuanya. Masalahnya, banyak orang tua tidak sadar bahwa setiap kata dan perilaku mereka direkam oleh anak. Jika orang tua mudah marah, anak ikut cara itu. Jika orang tua berbicara kasar, anak menirunya. Jika orang tua tidak bisa menjaga adab di rumah, lalu bagaimana mungkin anak memiliki adab yang baik ketika di luar? Anak itu ibarat cermin. Apa yang kita lakukan di depannya, maka itulah yang akan ia tampilkan ke orang-orang di sekitarnya. Maka yang pertama harus dibenahi bukan mulut si anak, tapi keteladanan orang tua. Rasulullah SAW mengajarkan adab bukan dengan teriak, tapi dengan contoh. Beliau lembut namun tegas. Beliau disiplin namun penuh kasih. Menanamkan adab sejak dini bukan dilakukan dengan memarahi anak setiap salah, tetapi dengan mengajarkan bagaimana yang benar dan menunjukkan bahwa kita pun melakukannya. Ajarkan anak mengucapkan salam, meminta izin, menghormati orang tua, merapihkan barang, dan berbicara dengan lembut. Ulangi, biasakan, dan jadikan itu sebagai rutinitas. Karena adab tidak muncul dalam sehari, ia tumbuh dari kebiasaan. Dan ingat, anak belajar dari cara kita memperlakukan mereka. Jika anak sering diteriaki, mereka belajar kalau teriakan adalah bahasa komunikasi. Jika anak sering dipukul, mereka mengira kekerasan adalah cara menyelesaikan masalah. Namun, jika anak diperlakukan dengan hormat, kelembutan, dan batasan yang jelas, mereka pun tumbuh menjadi pribadi yang menghormati, lembut, dan berdisiplin. Seringkali masalah adab pada anak sebenarnya adalah cermin dari kondisi rumah. Rumah yang penuh cinta menghasilkan anak yang tenang. Rumah yang penuh emosi menghasilkan anak yang meledak-ledak. Sebab anak menyerap energi, bukan hanya kata-kata. Orang tua juga perlu sadar bahwa menanamkan adab tidak cukup hanya dengan perintah, tetapi juga dengan doa. Para ulama dulu selalu memulai pendidikan anak dengan memohon kepada Allah, karena hati anak berada dalam genggamannya. Jika hari ini kita melihat anak kurang ajar, mungkin itu bukan kesalahan mereka sepenuhnya. Mungkin itu adalah sinyal bahwa orang tua perlu hadir, memberikan teladan, dan mengajarkan adab yang lebih serius. Ingat, anak bukan dibentuk dengan marah, tapi dengan contoh yang terus diamalkan. Dan orang tua yang baik bukan yang sempurna, tetapi yang mau belajar bersama anaknya setiap hari.